Nama saya Dimas Pratama, Prodi Manajemen 2. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS Perekonomian Indonesia mengenai analisis perekonomian Indonesia tahun 2020 pada sektor industri. Sistem perekonomian Indonesia adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan menentukan sumber daya, layanan dan barang yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem ekonomi merupakan cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 pada sektor industri sangat berperan penting dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sebab dengan adanya COVID-19 ini, seluruh pelaku usaha mengalami penurunan omset yang sangat drastis. Pembahasan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menargetkan pertumbuhan PDB industri mengolahan non-migas pada 2020 berkisar 4,80% sampai 5,30%. Proyeksi ini lebih rendah dibanding target 2019 sebesar 5,4%. Agus menjelaskan skenario optimis 5,30%. Diproyeksikan tercapai dengan asumsi daya saing meningkat seiring dengan meningkatnya produktivitas sektoral dan efisiensi investasi. Proyeksi pertumbuhan industri 5,3% memang sedikit di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 yang hanya 5,2%. Skenario rendah pertumbuhan industri 4,80% dari 2019 sebesar 4,48%. Diproyeksikan dengan asumsi bila Indonesia tidak dapat menghadapi tantangan dengan global dan tantangan domestik. Sementara proyeksi kontribusi PDB industri 2020 ditarget 17,80% sampai 17,95% terhadap PDB nasional. Asumsi skenario rendah 17,80% diproyeksikan dengan asumsi pertumbuhan sektor lain lebih cepat daripada pertumbuhan industri. Hal ini bisa terjadi karena iklim usaha industri tidak bertambah, baik konsumsi rumah tangga untuk produk industri menurun, salah satunya karena digital trend dan tren konsumsi berubah ke leisure. Sementara asumsi skenario optimis yaitu pertumbuhan industri lebih cepat dari sektor ekonomi lainnya, antara lain karena membaiknya iklim usaha fisik atau non fisik yang mendorong efisien, utilitas dan investasi industri. Jika ingin membaik, ini akan memicu investasi atau meningkatnya populasi industri. Lapangan kerja akan meningkat. Agus memproyeksi tenaga kerja di sektor industri terserap 19,66 juta orang pada 2020. Lebih lanjut, Agus memaparkan industri manufaktur menjadi sektor penyumbang terbesar nilai ekspor nasional sepanjang Januari sampai Oktober 2019. Ekspor produk manual mencapai 105,9 miliar. Oke, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh M. Royanul Jinan dan melanjutkan tentang sektor industri. Yang pertama, 3 sektor yang menjadi kontribusi terbesar adalah industri makanan dan minuman yang menembus 21,73 miliar US dollar. Industri logam dasar sekitar 14,64 miliar US dollar. Dan industri tekstil dan pakaian jadi sebesar
10,84 miliar US dollar. Agus menjelaskan asumsi ini bisa terpenuhi dengan beberapa syarat apabila triwulan kedua kasus positif sejak COVID-19 melandai dan tidak ada second wave atau gelombang kedua. Syarat lainnya apabila kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan di daerah bisa mulai dikurangi atau dikendorkan selama syarat-syarat pokok tersebut tidak dipenuhi. Pertumbuhan sektor industri pada triwulan 2 bisa lebih rendah dari realisasi triwulan 1 2020. Agus Gumiwang dan dalam konferensi pers dan Halal Bihalal menyatakan bahwa prediksi kuartal 2 mungkin akan lebih lambat atau lebih rendah, kita harus siap. Namun ketika PSBB sudah mulai dikurangi, tentu akan secara bertahap bisa memperbaiki ekspektasi kita. Kita tidak berharap ada second wave atau gelombang kedua, tapi ini harus kita hindari dengan kerjasama. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, dari 9 sektor industri pengelolaan non-migas, sebanyak 6 sektor tumbuh negatif pada triwulan 1 2020. Sementara itu, hanya ada 3 sektor industri pengolahan yang masih tumbuh positif walaupun melambat. 3 sektor yang masih tumbuh positif adalah industri makanan, minuman, dari 7,95% pada triwulan 4 2019 menjadi 3,94%. Kemudian sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional melambat 12,73% menjadi 5,59%. Kemudian industri alat angkut melaju positif dari minus 2,25% menjadi 4,64%. Agus menambahkan bahwa pihaknya belum bisa memperkirakan tingkat pertumbuhan industri sepanjang 2020 ini. Pasalnya, kinerja sektor industri sangat bergantung dalam perkembangan penanganan wabah corona. Semakin cepat wabah ini tertanggulangi, maka dampak buruk terhadap sosial ekonomi, kesehatan juga bisa lebih ditekankan. Ini mungkin belum waktu yang tepat untuk bisa melakukan konklusi terhadap pertumbuhan industri tahun 2020. Sebab kita tidak tahu seperti apa COVID-19 ini, perkembangan mudah-mudahan tidak ada second wave, ujarnya. Kesimpulannya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menargetkan pertumbuhan PDB industri pengelolaan non-migas pada 2020 dan belum waktu yang tepat untuk bisa melakukan konklusi terhadap pertumbuhan industri tahun 2020. Sebab kita tidak tahu seperti apa COVID-19 ini perkembangannya. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Ranul Jinan, dan rekan saya Dimas Tri Paratama. Selebihnya dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.